Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Facebook atau di IG saya banyak yang tanya tentang bukhul itu apa sih Ustaz? Bukhul itu bisa diartikan sampul ya. Kalau pramuka itu namanya tali sampul. Kalau bahasa Qur'annya namanya uqad. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada uqad itu maksudnya tali-tali bukhul. Adapun bukhul sihir, nah ini bukhul sihir berarti media atau alat yang sering digunakan oleh para dukun, digunakan oleh para dukun-dukun zalim atau jahat. Saya tidak menyebutkan dukun pijit, atau dukun anak, saya tidak mengatakan itu ya. Ya, digunakan oleh dukun-dukun zalim untuk melukai korban targetnya, atau untuk melukai target korban. Nah, biasanya buhul-buhul yang digunakan ini berupa media, dan media-media yang sering kami temukan ya, dalam ruqyah itu biasanya digunakan itu benang yang terikat dengan jarumnya, atau sering juga terjadi bulu dan jarum. Difungsikan, diikat, kemudian ditiupkan mantra-mantra tertentu, ditanam di rumah seseorang tersebut, di depan rumahnya, di pekarangannya, ataupun yang lain-lain. Dua, biasanya juga mereka menggunakan boneka kecil yang diikat kencang menggunakan tali-tali khusus, tali-tali sihir atau apa, bisa benang, bisa bulu-bulu itu. Kemudian tatkala dibacakan mantra-mantra tertentu, kemudian ditusukkan jarum pada boneka itu, maka yang merasakan sakitnya yang menjadi target. Contoh, ditusukkan ke perut, maka yang menjadi target perutnya sakit, atau ditusuk di kepala bonekanya, maka yang jadi target sakit kepala. Itu buhul-buhul yang biasanya sering digunakan oleh. Atau yang paling sering terjadi seperti pengalaman waktu saya meruqyah seorang ibu dan anaknya di Tasik Selatan, di daerah Karangmangal. Itu dukunnya menggunakan baju anaknya, itu baju korbannya. Caranya gimana? Jadi saat baju di jemuran itu malam-malam diambil, kemudian itu di bawah ditiupkan mantra, kemudian diikat, ya. Maka orang itu sering sakit perut dan sakit badan. Setelah kita ruqyah paksa berkali-kali, sehingga orang itu teriak-teriak sampai ngaku, karena baju saya diambil. Ternyata anak perempuan itu mengakui kalau baju dalaman hitam itu hilang, dan hasilnya kita temukan ternyata ada di depan rumah dan sudah terkubur di gitu. Cuma pada waktu itu kita tidak videokan gitu. Atau lebih sering juga mereka menggunakan media tanah kuburan. Jadi jangan heran, biasanya tanah kuburan diambil, kemudian diambur-amburkan di depan tokonya, atau di pekarangan yang disolok-solokkan di tempat cuciannya dan lain-lain. Maka orang gampang terserang itu. Kalau dibaurkannya di depan rumahnya, maka setiap kali masuk ke rumahnya dia sakit, atau setiap kali keluar dia sakit, karena memang ditaruh buhul-buhul berupa tanah kuburan itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bukhul. Termasuk yang paling sering terjadi pada pasien-pasien yang kita ruqyah itu bukhul berupa rajah atau isim, entah ditempelkan secara langsung ke badan orangnya, di pintu rumahnya, atau yang dibuatkan di kertas baru diikat-ikat kemudian ditaruh di pekarangan rumah atau dikuburkan. Itu sering terjadi. Nah, itulah bukhul-bukhul yang sering dipakai oleh teman-teman dukun untuk menyerang korbannya. Nah, adapun nanti bagaimana cara menemukan buhul itu seperti apa, bacaan seperti apa harus kita baca, maka itu nanti akan kita ajarkan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang ingin rumahnya kita datangi, atau kita ruqyah rumahnya atau orangnya, atau lembaga-lembaga yang ingin didatangi oleh tim ruqyah syar'iyah Tasikmalaya, silakan hubungi tim kami di bawah ini. Jangan lupa
like, comment, and subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.